Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah, memuliakan nama Tuhan, segala Tuhan. Saya jemput semua bangkit berdiri, saudara. Bapa, kami sungguh punya Allah yang besar Tuhan. Allah yang dapat melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih kebaikan Tuhan. Khususnya pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh berada di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan kami sangat percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan kalau Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, maka mujizat akan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk segala apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami boleh berada di tempat ini. Apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, kami mohon ampun atas kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Biar Roh Allah sendiri akan memimpin mereka. Urapan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik. Khususnya Ursi Pri dari Bu Nini Tuhan, ada urapan khusus yang Tuhan turunkan pada hamba-Mu ini Tuhan, sehingga bisa membawa jemaat Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengganggu ibadah kami ini. Karena kami punya Allah yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Roh yang ada pada kami lebih besar. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah, Tuhan satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara tetap berdiri, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Mari Bapak Ibu kita tumpang tangan atas anak-anak kita. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap anak-anak yang manis yang Kau percayakan pada gereja kami. Kami berdoa Engkau memberkati mereka satu persatu Tuhan, mulai dari yang kecil sampai yang teenager. Kami percaya mereka adalah biji mata-Mu, dan kami percaya Engkau mendidik mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa ya Tuhan. Bahkan kami tidak menutup kemungkinan mereka menjadi pemimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Tuhan, terima kasih, biarlah yang bersekolah juga diberikan kedisiplinan, mereka rajin dalam belajar sehingga mereka boleh menjadi kepala dan bukan ekor, dan menjadi Tuhan contoh bagi kawan-kawannya bagaimana anak Tuhan Yesus itu luar biasa. Untuk yang masih kecil-kecil juga yang masih ada di rumah, Tuhan lindungi mereka, Tuhan pimpin mereka juga di dalam rumah tangganya menjadi kesukaan bagi orang tua mereka. Bapak, kami berdoa bagi orang tua mereka atau siapapun yang mendidik mereka, Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah sehingga anak-anak ini tidak kekurangan suatu apapun di dalam perjalanan hidup mereka. Bapak, kami juga berdoa ketika mereka masuk dalam ruang sekolah minggu, mereka boleh duduk diam, tenang, memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sangat penting untuk mendidik mereka hidup benar di hadapan-Mu. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Engkau juga memberikan kepada mereka kesabaran, kasih ketika mendidik anak-anak ini. Biarlah Tuhan yang membalas segala jerih payah mereka di dalam mendidik anak-anak sekolah minggu ini akan pengenalan yang lebih dalam kepada Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas anak-anak ini dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk saudara. Senyum cantik. Wadawat hendak bikin
powerful name it is. Nothing can stand against. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Praise God. Saudara, kita mau tetap memuji, bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
Bahwa Tuhan yang kita sembah Allah yang Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Saudara, kita tetap berdiri. Tiba saatnya kita memberikan waktu yang terbaik. Ya, sorry. Silahkan duduk, saudara. Kita mau berdoa untuk menyiapkan persembahan Natal. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk persembahan Natal, memberkati seluruh anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kami mau membawa yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatanku, tu jalani hidupku tanpa Tuhan yang
di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Saudara kita bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkau adalah alasan selama ku hidup Tuhan. Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi kami orang yang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Nya untuk bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan yang mudah untuk dimengerti oleh jemaat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menyertai hamba-Nya. Dan juga semua yang ada jemaat Tuhan, kami percaya tidak satu pun yang terlewatkan. Mereka semua akan mendapat berkat daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa ya, kita selalu luar biasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai hati yang diuji. Hati yang diuji. Saudara, kalau saat ini hati kita sedang diuji oleh Tuhan, bagaimana respon kita saudara? Tuhan mau melihat bagaimana respon orang-orang percaya yang katanya orang percaya. Kalau saat ini Tuhan sedang menguji hati kita, Tuhan mau melihat hati kita apakah kita tetap bertahan sampai pada akhirnya. Sehingga kita bisa memperoleh yang namanya sebuah reward, hadiah yang yaitu mahkota, sebuah mahkota, yaitu mahkota kehidupan. Atau kita menjadi orang yang gagal, kita tidak memperoleh apa-apa. Nah, pagi hari ini saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Firman Tuhan katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kurangan sesuatu apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini menekankan kepada kita semua, ya, bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas kita, janganlah kita terus merasakan itu sebagai suatu beban, saudara. Ya, makanya dikatakan sini, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Jadi jangan kita menganggap suatu beban, tetapi melainkan sebagai suatu ujian. Ya, kesempatan Tuhan sedang memurnikan iman kita. Karena Tuhan mau setiap orang percaya itu memiliki iman yang berkualitas. Bukan iman yang ecek-ecek gitu, saudara ya. Iman yang berkualitas. Makanya kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita marah sama Tuhan. Karena Tuhan sedang memproses kita, sedang memurnikan iman kita. Tuhan sedang mendewasakan iman kita, sehingga kita bisa bertumbuh menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Betul ya saudara ya? Siapa di sini yang gak pernah mengalami masalah? Gak mungkin kan? Semua pasti pernah mengalami masalah. Ya. Kadang-kala Tuhan izinkan kita menghadapi suatu masalah yang berat. Ya. Saudara tahu kenapa Tuhan izinkan kita mengalami suatu masalah yang berat? Karena pada saat itulah Tuhan tuh sedang memproses kita untuk mematangkan iman kita melalui suatu perkara-perkara yang berat, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya setiap ujian yang Tuhan berikan kepada kita itu akan menghasilkan ketekunan kita. Dan ketekunan itu kita memperoleh buah yang matang, sehingga kita bisa menuju satu kesempurnaan, sehingga kita bisa memiliki iman yang dewasa, iman yang utuh, tidak kurang suatu apapun. Dan Tuhan mau anak-anak itu setiap hari kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebuah produk, saudara ya. Kalau produk ini kita katakan ini produk berkualitas, tentunya sebelum produk ini kita pasarkan, kita harus uji dulu produk ini kan. Diuji berulang-ulang kali, bukan hanya sekali, berkali-kali diuji. Dan apabila produk ini sudah melalui berbagai macam ujian dan dinyatakan berkualitas, baru produk ini dipasarkan, saudara. Begitu pula dengan iman kita, saudara. Iman kita itu juga harus mengalami berbagai macam proses ujian. Ya, bukan hanya sekali, mungkin Tuhan berikan kita berkali-kali. Tujuannya apa? Agar kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita bisa memiliki iman yang matang, iman yang dewasa, iman yang berkualitas. Ya, bukan iman KW-KW gitu, saudara ya. Iman yang berkualitas di dalam Tuhan, sehingga ketika badai itu datang menimpa kita, kita tetap kuat, kokoh, tidak tergoyahkan. Amin, saudara. Saudara mau diuji oleh Tuhan? Mau dong, saudara ya. Karena itu untuk kebaikan kita sebetulnya. Nah, setiap ujian yang Tuhan berikan kepada kita, tujuan Tuhan itu untuk kebaikan kita. Karena kita tahu bahwa rancangan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau ujian itu diberikan kepada kita oleh Tuhan, diizinkan maksudnya, itu untuk kebaikan saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, karena banyak anak-anak Tuhan, saudara, pada mulanya mereka berkomitmen setia mau mengikuti Yesus, setia taat akan firman Tuhan dan mau melayani Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup mereka, ketika badai itu datang, mereka mulai lari, mereka mulai meninggalkan Tuhan, saudara. Mereka mulai ragu, apa benar Tuhan bersama dengan saya? Kenapa kok saya harus mengalami semua ini? Ya. Mereka mulai ragu dan mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi, dan mereka mulai mencari pertolongan lain, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, izinkanlah Tuhan untuk memproses hati kita, ya, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita bisa memiliki iman yang kuat, yang teguh, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Ya, karena Tuhan mau membentuk kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus, saudara. Ya, karena itu memang itulah yang tujuan utama Tuhan. Ya, emang pada mulanya Tuhan telah memilih saudara dan saya telah memilih kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Coba kita lihat ayatnya di dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang juga ditentukannya dari semula untuk menjadi
menjadi apa saudara? Serupa dengan gambaran anaknya. Berarti serupa dengan Yesus, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab saudara ya, banyak itu arti dari pencobaan. Ada beberapa arti ya. Sebenarnya pencobaan itu apa sih saudara? Coba kita lihat di dalam, kalau kita baca yang sudah kita baca tadi di dalam Yakobus 1 ayat 2, dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kata pencobaan di sini itu merupakan sebuah ujian. Jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Jadi pencobaan sini ada berupa ujian yang harus disyukuri karena Tuhan sedang memurnikan iman kita. Ya, dan tujuannya jelas. Agar iman kita bisa bertumbuh semakin dewasa, semakin matang, semakin sempurna dan utuh, agar bisa semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tetapi di dalam Matius 26 ayat 41 coba dilihat. Dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kata pencobaan di sini berarti jatuh dalam dosa. Jatuh dalam keinginan daging kita sendiri, jatuh dalam keinginan kita sendiri, dan tujuannya jelas untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, menjauhkan anak-anak Tuhan dari Tuhan, ya, agar kita memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan, dan pada akhirnya kita akan menuju kebinasaan, maut, saudara. Ya. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi jelas saudara ya. Jadi jelas bahwa pencobaan itu datangnya dari dua sumber. Pertama dari iblis, kedua dari keinginan diri kita sendiri. Sedangkan ujian itu datangnya dari Tuhan. Contoh kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Kejadian 22 ayat. Setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Nah, kata mencoba di sini, Allah mencoba Abraham arti Allah sedang menguji Abraham. Ia berfirman padanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Iska, pergilah ke taman Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi jelas saudara, apa yang dialami Abraham ini adalah sebuah ujian, ya, dan itu datangnya dari Tuhan, saudara. Ya, saudara tahu Abraham dan Sarah itu menunggu anak itu sekitar 25 tahun dia menunggu, dan sekarang anak itu disuruh Tuhan untuk dikorbankan, saudara. Tuhan mau melihat hati. Tuhan sedang menguji hati Abraham, apakah dia taat, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ada sebuah cerita, saudara. Ada seorang bapak bernama Iwan, dipanggil Pak Iwan gitu, saudara ya. Pak Iwan ini perawakannya, mukanya itu penuh dengan jenggot, brewok semua penuh, pokoknya mukanya nggak bersih gitu, saudara. Rambutnya acak-acakan. Suatu ketika dia tuh mau mencoba, dia punya anak masih kecil, saudara. Dia mau mencoba anaknya, menguji anaknya. Ya. Dia pergi ke salon, dia bersihin muka dia semua. Absolutely mukanya beda, saudara. Ya, setelah dari salon bersih, licin, klimis gitu, saudara. Rambutnya yang keriting, dia bonding ya, saudara ya. Tak supaya lurus kan, ditarik, di bonding, disisir yang rapi gitu, saudara. Jadi mukanya berubah total, saudara ya. Penampilannya bukan mukanya, penampilannya berubah total. Nah, tujuan dia mau mengetes anaknya, mau uji anaknya, apakah anaknya mengenal dia atau tidak. Nah, waktu dia pulang ke rumahnya dia sendiri, tentunya anaknya itu sedang main di luar, saudara. Lalu dia datengin anak itu, dia pura-pura, dia kata, dek, tahu nggak rumahnya Pak Iwan? Katanya. Padahal kan Pak Iwan dia sendiri, saudara ya. Dia sedang menguji anaknya. Lalu anaknya lihat dia, saudara. Berhenti sebentar, lalu anaknya lari ke dalam, saudara. Lari, dia teriak-teriak kepada ibu imamanya, Mama, katanya. Gawat, katanya. Loh, ada apa? Di depan ada orang, itu pasti papa, mah, katanya. Tapi penampilannya udah beda, udah bersih rapi, Pak. Tapi akibat dari penampilan itu, mah, dia gila, mah, katanya. Kenapa gila? Dia lupa ingatan. Masa dia nanya rumahnya Pak Iwan di mana? Padahal kan Pak Iwan dia sendiri, mah. Saudara, ini hanya aja cerita saja, saudara ya. Oke. Nah, saudara, kalau kita lihat tadi, pada awalnya kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kurang suatu apapun. Saudara, dari pembacaan ayat firman Tuhan ini dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4, ada 4 pesan yang kita bisa terima. Ada 4 pesan yang kita bisa alami. Yang pertama, melalui ujian yang kita alami, ini akan menghasilkan kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Ya, Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, coba dibuka. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab ia sudah tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Firman Tuhan katakan apa, saudara? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi orang-orang yang bisa bertahan dalam pencobaan, Tuhan katakan berbahagialah orang-orang itu. Itu adalah orang-orang yang diberkati, blessed people, the people who are blessed. Jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan, jadilah orang yang tahan uji. Ya, amin saudara. Nah, orang-orang yang bertahan uji itu artinya orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, sedangkan kata tahan uji itu adalah orang yang tetap setia. Orang yang tetap setia, tidak pernah kecewa dan tidak menyalahkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan sedang melatih iman kita. Kalau Tuhan sedang memproses kita, biasa Tuhan tidak memproses kita itu cuma sekali, saudara. Berkali-kali dan berulang-ulang, ya. Karena anak Tuhan mau kita punya iman yang berkualitas. Kalau cuma sekali aja, nanti saudara gampang lupa kan. Makanya Tuhan izinkan itu terjadi, ujian itu berkali-kali, saudara. Ya, agar kita benar-benar memiliki iman yang berkualitas, iman yang tahan uji, iman yang kokoh dan kuat yang tidak mudah tergoyahkan. Jadi yang pertama itu melalui ujian kita akan menghasilkan kesabaran, ketekunan dan ketahanan. Yang kedua, pesan yang kedua, melalui ujian yang kita terima, kita akan menghasilkan buah yang matang. Yakobus 1 ayat yang keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kurang suatu apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang petani kalau dia menanam sebuah benih di ladang, ya, tentunya petani itu mengharapkan benih itu akan tumbuh menjadi sebuah pohon, dan pohon itu akan terus bertumbuh menghasilkan buah. Apa cukup sampai menghasilkan buah aja? Tidak, saudara. Petani itu juga mengharapkan agar buah yang tumbuh itu menjadi matang dan siap untuk dipetik dan untuk dinikmati. Benar ya saudara? Nah, begitu pula dengan iman kita, saudara. Begitu pula dengan perjalanan kehidupan kita. Iman itu digambarkan sebagai suatu benih yang bertumbuh, saudara. Dan Tuhan mau benih itu terus bertumbuh lewat sebuah perjalanan yang panjang melalui ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sehingga bisa menghasilkan buah yang matang, sempurna dan utuh. Saudara, Tuhan itu sangat mengetahui, saudara, ya. Dia sangat mengetahui dengan jelas bagaimana caranya agar iman kita tuh bisa menjadi matang, utuh dan sempurna. Ya. Setiap daripada kita punya kemampuan untuk itu, dan Tuhan tahu kemampuan saudara dan saya. Mungkin ujian yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu berbeda. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Memang kadang-kala perjalanan rohani kita tuh kita harus mengalami sesuatu yang berat, sesuatu yang gak menyenangkan, sesuatu yang kenapa kok ini terjadi, saudara. Tapi justru pada saat itulah Tuhan sedang mematangkan iman kita. Tuhan sedang membentuk kita agar iman kita tumbuh menjadi dewasa. Dan percayalah saudara, apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak melebihi kekuatan kita, ya. Tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing, ya. Dan ujian yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan pada saat kita mengalami ujian ini yang istimewa, saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berikan jalan keluar sehingga kita bisa melewati semuanya itu. Yang ketiga, pesan yang ketiga, saudara, melalui ujian yang kita alami merupakan sebagai bentuk teguran. Wahyu 3 ayat 19. Di sini dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu, bertobatlah. Saudara, ujian itu juga bisa berupa teguran, ya. Dan tujuan Tuhan menegur kita itu untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang sangat baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu mengasihi umatnya. Tetapi ada saat-saat Tuhan juga harus berlaku keras terhadap kita. Bahkan kalau perlu Tuhan juga menampar kita, saudara. Karena seringkali anak-anak Tuhan itu kita menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan ingatkan, Tuhan menepok kita pelan, tapi kita nggak sadar.
Tuhan mencubit kita, kita masih juga nggak sadar. Akhirnya Tuhan menampar kita atau membanting kita, baru kita sadar. Ya, jadi saudara, kalau saudara ditepok Tuhan, dicubit Tuhan, cepat sadar, jangan sampai dibanting, saudara. Nggak enak. Saya yakin lah nggak enak. Kalau sudah nggak percaya, buktikan sendiri ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan lakukan, Tuhan izinkan, kalau Tuhan itu berlaku keras kepada kita, ya, bukan berarti Tuhan itu semena-mena, saudara. Sebab pasti ada alasan Tuhan dan masuk akal, dan pasti semua itu hanya untuk kebaikan kita. Jadi kalau Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, itu semua hanya untuk kebaikan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin, saudara. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas hidup kita, pasti semua itu hanya untuk kebaikan kita, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang anak kecil bernama Tono, saudara, ya. Kasih nama Tono aja, saudara. Anak ini masih SD, tapi anak ini nakal, saudara. Nggak mau belajar dan malas. Ya, di rumah pun juga nggak mau belajar. Dan di sekolah itu anak ini kayaknya nggak punya semangat sama sekali, saudara. Gurunya berapa kali menanya sama dia nggak pernah jawab apa-apa, saudara. Nggak pernah dijawab. Akhirnya gurunya menegur, sering kali gurunya ini menegur anak ini, saudara. Tapi nggak ada perubahan. Akhirnya gurunya mengirim surat ke orang tuanya dengan teguran bahwa orang tuanya harus memperhatikan anak ini. Karena setiap kali pertanyaan ditanyakan oleh gurunya, anak ini nggak pernah menjawab, saudara. Ya, jadi seakan-akan anak ini nggak ada semangat sekali untuk belajar. Ya. Saudara, suatu ketika anak ini pulang sekolah, dia begitu ceria, saudara. Udah begitu, dan dengan bangganya dia berkata kepada mamanya, "Mama, hari ini Tono bisa menjawab pertanyaan guru loh, Ma." Waduh, mamanya kaget, saudara. Biasanya kan anak ini nggak pernah jawab apa-apa. "Oh ya? Nah itu dong, itu baru namanya anak mama," katanya. Terus mamanya nanya, "Emangnya gurunya nanya apa?" Ya, gurunya nanya gini, "Ma, siapa yang kentut di sini?" katanya. Tono bilang, "Saya Bu Guru." Saudara ya, ini hanya joke ya, saudara ya. Oke. Pesan yang keempat, saudara. Melalui ujian yang kita terima, kita akan menerima yang namanya mahkota kehidupan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12b dikatakan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mahkota itu adalah suatu reward yang diberikan kepada seseorang apabila orang itu berprestasi memenangkan sesuatu, ya, pertandingan lah. Kalau di dalam pertandingan lomba lari atau berenang, kita akan mendapat piala atau medali. Tapi di dalam kontes kecantikan, ratu kecantikan, kita akan mendapat crown, ya. Nah, sedangkan mahkota kehidupan itu adalah reward yang Tuhan berikan Tuhan pada waktu kita menghadap takhta Kristus, yaitu orang-orang yang tahan uji tetap setia sampai pada akhirnya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab semua orang harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, itu baik atau jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, saudara, ya, dan memiliki panggilan tugas yang Tuhan sudah tetapkan. Kita semua wajib untuk mengikuti pertandingan ini, saudara. Dan setiap orang yang memiliki target di sini adalah buah-buah roh, buah-buah kebenaran. Dan apabila kita bisa mencapai target itu, saudara, ya, maka kita akan memperoleh yang namanya mahkota kehidupan. Asal kita tetap setia sampai pada akhirnya, saudara, ya. Bahkan sampai kita menutup mata, kita tetap setia, ya, akan janji Tuhan ini. Tuhan akan berikan kepada kita mahkota kehidupan. Sampai ku menutup mata, ku tetap setia menanti
tetap setia, ku melayanimu. Oke. Saudara, sebetulnya salah satu target Tuhan dalam hidup kita, agar hidup kita ini bisa menjadi berkat, agar hidup kita ini bisa menjadi garam dan terang buat orang-orang di sekitar kita. Ya, artinya hidup kita ini harus bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan, harus bisa memenangkan jiwa kepada Tuhan. Ya. Karena itu merupakan amanat agung Allah. Amanat agung itu adalah perintah yang utama. Dia katakan apa? Jadikanlah segala bangsa muridku, pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Itu adalah perintah Allah, saudara. Kalau saudara katakan saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak melakukan itu, apakah saudara benar-benar mengasihi Tuhan? Karena ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ada satu kerinduan untuk bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan. Ya. Saya rindu saudara gereja kita ini, walaupun gereja kita ini gak besar, gak banyak jemaatnya, tapi gereja kita ini benar-benar memiliki kualitas. Saudara. Jemaatnya Tuhan benar-benar punya kerinduan untuk bisa memenangkan jiwa. Ya, saudara gak perlu seperti saya berbicara mengenai mengkhotbahi seseorang tuh. Ya dengan profesi saudara sebagai apa? Misal saudara sebagai dokter, sebagai pekerja di kantor. Ya, saudara bisa memberkati orang lain dengan perbuatan saudara. Kalau perbuatan saudara itu seperti apa? Seperti suratan yang terbuka untuk semua orang. Jadi kalau saudara bisa melakukan hal yang baik, Tuhan orang-orang akan melihat, oh begini ya murid-murid Yesus. Tapi jangan sebaliknya. Suatu sikap kita itu menjadi batu sandungan. Ya. Sehingga orang nggak mau datang kepada Tuhan, saudara. Jadi kerinduan saya, saudara ya, jemaat kita ini, jemaat Glow Fellowship Center yang ada di Bali ini, menjadi jemaat yang militan, jemaat yang benar-benar di dalam Tuhan, yang punya kerinduan untuk bisa memenangkan banyak jiwa. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena saudara tahu, Tuhan ingin tidak ada satu manusia pun yang terhilang. Itu keinginan Tuhan, saudara. Ya. Untuk itulah Tuhan datang ke dunia. Dia mau menyelamatkan setiap orang. Yesus pergi ke desa-desa menginjil, saudara. Masa kita sih sok tahu banget sih, nggak mau kemana-mana, nggak mau nginjil. Ngomonglah kepada teman-teman kita, tetangga kita, siapa saja, saudara. Ya, belum lama ini, saudara, saya diundang, ya, diundang dalam, jadi bukan teman saya sebenarnya, teman istri saya, ya, reunian gitu, saudara, teman-teman SMA-nya dia, ya, itu, tapi mereka sejak SMA tuh pisah. Waktu itu kita ke Australia, ada yang ke London, ada yang ke Amerika, ada yang ke Singapura. Tapi mereka masih tetap kontak. Mereka punya grup WA yang namanya Friends Forever, ya. Itu dari grup teman-teman mereka di Ursula. Dulu istri saya sekolah di Ursula. Nah, mereka kebetulan ada di Bali semua. Itu ada 6 orang, sekitar 6 orang ada di Bali, saudara. Dan mereka mengundang kita untuk datang untuk makan malam bersama. Nah, ketika saya nggak terlalu akrab dengan mereka, tapi saya kenal mereka. Tapi istri saya akrab dengan mereka karena mereka teman SMA-nya. Nah, ketika kami datang di restoran itu, cukup ramai restoran itu, saudara. Ya, wah, ya biasa, saudara. Kalau ibu-ibu ketemu kan ya, waduh, udah. Satu orang bisa kayak 100 orang gitu, saudara ya. Ini banyak kan 6 orang, saudara. Berapa 600 berarti, saudara ya. Iya kan? Wah, dan saya diam aja, saudara ya. Karena saya nggak gitu kenal dengan mereka ya. Karena istri saya yang akrab. Tapi mereka tahu saya, saudara ya. Tahu persis ya. Nah, dari pembicaraan mereka saya lihat, aduh, mereka ini masih orang seperti orang dunia, saudara. Walaupun mereka orang percaya, mungkin ada sebagian mereka juga bukan orang percaya, tapi hidup mereka tuh masih dunia gitu, saudara. Lalu saya bilang, tapi nggak mungkin saya bisa menyampaikan kabar baik tentang Tuhan dalam suasana seperti itu, saudara ya. Udah restorannya rame, mereka juga rame, saudara, ya kan. Nah, akhirnya setelah selesai, saya bilang sama istri saya, sebelum mereka pulang, yuk coba kita undang mereka. Kita ajak makan siang dia di tempat saya, bilang gitu. Ya, bilang aja mau kita undang makan siang gitu. Oke, kata istri saya. Lalu saya adakan waktu, kita undang makan siang. Nah, di sini, saudara, ketika kita makan siang ini kan nggak banyak orang, kita aja, saudara ya. Nah, mulai dia bicara, saya diam dulu, saudara. Lalu saya mulai buka suara, saudara. Saya bilang, kalian bilang kan kalian sunyi adalah friends forever di grup WA-nya dia kan. Berarti kan selama-lamanya, ya. Artinya itu apa, saya bilang? Artinya itu friend forever itu bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi di akhirat nanti. Kita juga friend forever. Mau nggak? Oh mau dong, katanya panggil saya gitu. Mau. Nah kalau untuk itu, apa kamu yakin? Kalau suatu saat Tuhan panggil kamu akan sampai ke rumah Bapa di surga. Dia diam, saudara. Lalu ada yang bilang, oh ya saya mungkin ke surga, katanya, saudara ya. Saya bilang, oh mungkin ke surga, saya bilang ya.
Berarti kamu belum yakin kan? Bilang gitu. Nah kalau kamu yakin ke surga, apa alasan kamu yakin bahwa kamu akan sampai ke surga? Dia diam lagi saudara. Lalu saya mulai katakan saudara ya kan kita orang percaya, dia bilang gitu. Oh iya betul. Tapi firman Tuhan katakan nggak semua orang percaya itu sampai ke surga saudara. Ya. Iblis juga percaya bahwa ada satu Allah. Tapi masalahnya dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan saudara. Ya. Kalau orang katakan saya orang percaya tapi hidupnya belum berubah, masih hidup dalam dosa, hidup dalam perjudian, dalam perzinahan, masih hidup dalam dunia, apakah dia dikatakan orang percaya? Dia percaya Yesus Tuhan tapi hidupnya nggak berubah. Itu belum dikatakan orang percaya. Orang yang percaya itu adalah orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat, hidupnya sudah berubah. Ya. Dia tidak lagi hidup dalam dosa. Saya bilang sama mereka semua ya. Tuhan itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua saudara. Ya. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Jadi kalau kita mau suatu saat kita mau kumpul kembali friends forever di surga, kita harus menyatakan iman kita. Ya, bahwa kita harus percaya penuh bahwa kita mati, kita pasti masuk surga. Lalu gimana caranya? Dia bilang, ya saya akan doakan buat kalian, mau gak? Lalu dia bilang, mau, katanya saudara ya, puji Tuhan saudara. Ya, karena sebelumnya saya juga udah berdoa, saya bilang Tuhan segala roh-roh yang menentang, segala roh-roh yang memberontak, yang tidak roh-roh tidak mengenalkan Tuhan, singkirkan Tuhan. Sehingga ketika saya menyampaikan firman Tuhan, mereka bisa menerima. Saudara, singkat cerita, mereka ikuti doa saya, mereka mengakui dosa mereka dan mereka semua terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang saya maksudkan saudara ya. Saya rindu jemaat Global Bali ini bisa seperti itu saudara ya. Karena saya mau gereja kita ini walaupun kecil tapi bercahaya, bersinar gitu saudara, untuk menyinari orang sekeliling kita ini saudara ya. Jadi ayo saudara ya, jangan malu saudara, minta pertolongan Roh Kudus ya. Ya Dani ketawa-tawa pasti mau ya. Amin ya. Ya saya yakin kita semua pasti bisa saudara ya. Kalau kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan menolong kita. Baiklah. Nah, lalu bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi ujian ini saudara? Bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita harus tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus bersandar dan mengandalkan Tuhan? Karena hanya Dia satu-satunya yang akan memberi kita kekuatan. Tanpa Tuhan, gak mungkin kita bisa berjalan sendiri. Ya, karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Siapa Dia? Ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus hanya mengandalkan Dia dalam hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Tuhan dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi pada saat kita menghadapi badai kehidupan ini, fokus kita jangan pada masalah yang kita hadapi. Fokus kita pada janji-janji Tuhan. Ya. Tuhan berjanji pada kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita bisa melewati segala sesuatunya karena pencobaan-cobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan pada saat kamu dicobai, aku akan berikan jalan keluar. Jadi percayalah, saudara ya. Serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Kalau kita menyerahkan semua segala sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya. Dia katakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Kelegaan artinya kekuatan. Dan jadi apabila kita sedang menghadapi suatu badai saudara, jangan kita menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Jadi yang pertama, kita tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Lalu sikap kita yang kedua, jangan pernah kita meremehkan ujian saudara. Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Meremehkan itu artinya apa saudara? Artinya menganggap tidak berarti ya. Setiap daripada kita sebagai orang percaya saudara, kita harus mengakui bahwa kita punya titik kelemahan. Nah kita harus hati-hati di dalam titik kelemahan kita ini saudara. Karena seringkali Tuhan tuh menyerang kita di titik kelemahan ini saudara. Saudara perhatikan, seringkali orang itu jatuh dalam dosa yang sama kan. Itulah kelemahan mereka saudara. Ya, kita harus benar-benar aware, harus hati-hati di titik kelemahan kita ini saudara ya. Nah, dan kita juga harus akui saudara, bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita butuh pertolongan dari Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa berjalan dengan mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatan sendiri. Pasti kita akan kecewa saudara. Karena Tuhan tahu kemampuan kita.
Ya, dan kita sendiri juga tahu bahwa kita bukan orang yang sempurna. Kita punya banyak kelemahan, saudara. Makanya Tuhan katakan, datanglah kepadaku semua yang sudah berbeban berat. Aku akan beri kelegaan, saudara. Amin, saudara. Ya, jangan saudara mengandalkan diri sendiri, apalagi mengandalkan orang lain, saudara. Saudara pasti kecewa. Karena setiap manusia punya keterbatasan, saudara. Kalau saudara mengandalkan seseorang, ya mungkin awal-awal dia bisa menolong kita. Tapi apakah dia terus akan menolong kita? Kan nggak mungkin, saudara. Kan ada batas-batas tertentu yang dia bilang, that's enough, cukup, ya kan? Ya, tapi dalam Tuhan tidak ada batasnya. Kalau kita terus mengandalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas, saudara. Ya, sampai pada akhirnya. Amin, saudara. Yang ketiga, ya, sikap kita yang ketiga, jangan menganggap sebuah beban, tetapi terimalah sebagai bagian dari pertumbuhan iman kita. Yakobus 1 ayat 2 tadi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Firman Tuhan ini menekankan pada kita, ya, kita harus bisa memandang setiap pencobaan yang kita alami itu bukan sebagai beban, sebagai ujian, ya, kesempatan kita agar kita bisa bertumbuh, bisa menghasilkan buah yang matang, ya, dan bisa menjadi sempurna, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bukan sebaliknya, saudara. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, terus berdoa untuk dijauhkan dari segala pencobaan. Matius 6 ayat 13. Firman Tuhan katakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, ini adalah doa Bapa kami kan, saudara, ya. Firman Tuhan ini menekankan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk kita menjauh dari segala pencobaan, saudara. Ya, tidak membiarkan kita, suatu permohonan kita kepada Tuhan untuk tidak membiarkan kita itu ada di dalam situasi yang penuh dengan godaan, dan kita minta melepaskan kita dari yang jahat, saudara. Contoh, saudara, ya, Yusuf, dia adalah orang yang penuh dengan hikmat, saudara. Yusuf ini orang yang cerdik, saudara. Dia tidak mau ada di dalam pencobaan, saudara. Ketika dia digoda oleh tante Potifar itu, saudara, ya, dia lari, saudara, lari menjauh, saudara. Dia nggak mau ada di dalam pencobaan itu. Tapi sayangnya banyak orang sekarang, saudara, ya, kalau dia ada di dalam pencobaan, dia memang lari, saudara, betul lari, tapi tidak menjauh, lari di tempat, saudara. Nah, ini akibatnya, saudara. Akhirnya dia jatuh dalam pencobaan. Inilah yang dialami oleh Simpson, saudara. Simpson itu bukan orang yang cerdik, orang nggak penuh hikmat. Dia merasa dia hebat, dia merasa dia kuat. Ketika dia membiarkan dirinya sendiri dicobai, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Lihat, hal-hal buruk terjadi pada Simpson. Dia mengalami hal yang buruk, matanya dicongkel, saudara. Nah, beda dengan Yusuf. Akhirnya Yusuf mengalami suatu hal yang luar biasa dari Tuhan, berkat yang besar. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara. Ya. Nah, yang kelima, yang terakhir, saudara, kita tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, sikap hati yang berkenan kepada Allah, hati yang selalu bisa memuji, hati yang selalu bisa menyembah Tuhan, hati yang selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan, itulah hati yang berkenan kepada Tuhan. Itulah persembahan kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Artinya kita sedang memuliakan Tuhan. Kalau kita bisa terus memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Dan kalau kita bisa mengucap syukur, artinya itu kita nggak protes gitu, saudara, ya. Kalau kita mengalami suatu ujian, terus kita tetap bisa mengucap syukur, artinya kita nggak protes sama Tuhan, kita setuju gitu loh, ya, bahwa ini memang untuk kebaikan kita, saudara. Amin, saudara. Nah, tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, ya, banyak orang yang sulit untuk mengucap syukur, saudara. Kenapa, saudara? Karena seringkali kita ada rasa iri hati terhadap orang lain, atau kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, saudara. Selama kita terus membandingkan hidup kita dengan orang lain, gak mungkin ada kata-kata ucapan syukur dalam hidup kita, ya kan? Karena ketika kita keluar dari rumah, ya, saudara, banyak orang yang lebih daripada kita, saudara, ya kan? Gak bisa kita mengucap syukur kalau kita terus membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Saya kasih sebuah ilustrasi cerita, saudara, ya. Ada seekor burung gagak. Burung gagak ini hitam. Dan saudara tahu kalau burung gagak ini kan juga bukan burung favorit, saudara, ya. Udah hitam, suaranya juga menakutkan kan, kuak kuak kan gitu, saudara, ya, betul ya, burung gagak seperti itu. Nah, dia punya bulu yang hitam. Nah, dia nih selalu iri itu. Dia punya iri, dia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan burung-burung lain. Dia melihat sebuah burung kakak tua, saudara.
Dia katakan, waduh, burung kakak tua bulunya putih, bersih seperti salju. Dia bilang, waduh, seandainya aku bisa punya bulu seperti burung kakak tua, alangkah bahagianya kan. Lalu dia datang ke burung kakak tua, dia bilang, bro, kamu beruntung ya punya bulu yang indah, bulu yang putih, nggak seperti saya bulunya hitam, udah gitu menakutkan lagi katanya. Terus burung kakak tua bilang apa? Ya saya bersyukur saya punya bulu yang putih, tapi ada yang lebih indah dari bulu saya, dia bilang, yaitu burung merak, saudara. Burung merak itu seperti permadani, sangat indah, dia bilang. Lalu si burung gagak ini pergi ke burung merak, saudara. Dia bilang, wah bro, kamu tuh beruntung sekali bro. Wah, punya bulu yang paling, saya rasa kamu burung yang paling indah di dunia ini. Ya seperti permadani. Dia bilang, saya ingin sekali punya bulu seperti kamu, katanya. Lalu burung merak bilang apa? Saya tahu saya punya bulu yang indah, mungkin bulu yang paling indah. Tapi saya juga punya kekurangan, dia bilang. Suara saya jelek, dia bilang. Kan kalau burung merak tuh kayak burung kalkun ya, kluk 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 kan gitu, saudara, ya kan? Tapi saya nggak seperti burung kenari, saudara. Saudara tahu burung kenari? Burung kenari itu indah sekali kalau dia bernyanyi, bersiul itu membuat setiap orang tuh ingin memiliki burung kenari, saudara. Ya, saya nggak seindah burung kenari, saudara. Walaupun saya punya bulu yang baik, bagus, tapi saya nggak bisa nyanyi seindah burung kenari. Lalu si burung gagak nyari burung kenari agak sulit, saudara. Ya. Lalu tiba-tiba dia melihat ada sebuah sangkar, saudara. Di dalamnya ada seekor burung kenari. Lalu dia bilang, bro, kamu tuh beruntung, burung yang paling beruntung karena kamu punya suara yang sangat indah. Ya, sehingga orang-orang terpesona mendengar suara kamu, dia bilang. Lalu dia katakan, ya memang saya punya suara yang indah, tapi hidup saya tidak sebebas engkau, dia bilang itu. Karena suara saya indah, maka setiap orang ingin memiliki saya. Dan saat ini saya ada di dalam sangkar. Justru saya rindu, saya bisa seperti kalian, bisa seperti engkau, dia bilang. Bebas, bisa kemana aja, tidak di dalam sangkar. Saudara, pesan dari cerita ini, saudara ya. Kalau kita membandingkan hidup kita kepada orang lain, kita tidak akan pernah puas, saudara. Ya. Jadi kepuasan, kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita nikmati, kita syukuri. Betul nggak, saudara? Ya. Burung nuri, dia punya suara yang indah, tapi dia hidup di dalam sangkar, saudara. Dan burung gagak, dia bebas kemana saja. Harusnya dia mensyukuri bahwa dia bisa pergi kemana saja semaunya dia, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara, hati yang diuji, tujuan Tuhan menguji hati kita agar kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Bisa nggak kita sempurna seperti Bapa di surga? Bapa itu kan maha kudus, saudara, nggak punya dosa. Kita kan punya dosa. Ya, arti sempurna di sini artinya kita memiliki iman yang matang, iman yang dewasa, iman yang utuh, yang tidak kurang suatu apapun. Itu arti kata dewasa di sini. Ya, dan semua itu kita bisa capai kalau kita mengandalkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Ya, karena di dalam Tuhan segala sesuatu itu bisa terjadi, saudara. Karena kita punya Allah yang besar. Jangan saudara meragukan Tuhan kita, saudara, ya. Jangan saudara membatasi kuasa Tuhan dengan apa yang saudara pikirkan. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan apa yang kita pikirkan. Ya, biarkan Tuhan bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kita. Kalau Tuhan sedang menguji iman kita saat ini, sedang menguji hati kita, relakan, biarkan Tuhan menguji hati kita. Karena itu untuk kebaikan kita. Ya, kita akan keluar sebagai pemenang. Dan bukan hanya itu aja, kita akan mendapat reward, saudara, yaitu mahkota kehidupan. Apakah saudara rindu untuk mendapat mahkota kehidupan? Kalau saya sih rindu, saudara. Saya mau berjuang untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, oleh karena itu Tuhan mau kita bisa tetap setia sampai pada akhirnya, bahkan sampai pada saat kita menutup mata kita didapati tetap setia. Maka kita akan mendapatkan mahkota yang dijanjikan Allah kepada hidup kita. Sebab kita tahu Yohanes 15 ayat 15b mengatakan di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Dulu sebelum kita mengenal Yesus, kita bukan siapa-siapa, saudara. Tapi setelah kita mengenal Yesus, kita adalah orang yang siapa-siapa, saudara. Kenapa? Karena kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, saudara. Ya, kita ini semua adalah anak-anak Allah. Jadi kita bukan orang sembarangan, saudara. Kita punya kuasa. Saudara punya kuasa, saya punya kuasa. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, demonstrasikan kuasa itu. Kalau saudara punya iman percaya kepada Tuhan, demonstrasikan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Pasti terjadi, saudara. Amin, saudara. Ya, sebagai penutup saudara yang dikasih Tuhan, apabila saat ini hati kita sedang diuji oleh Tuhan,
Lalu bagaimana sikap hati kita? Bagaimana respon kita dalam menghadapi ujian yang Tuhan berikan? Apakah kita bisa keluar sebagai pemenang dengan tetap setia pada janji Tuhan sampai pada akhirnya? Atau sebaliknya, kita kalah, kita tidak memperoleh apa-apa dari Tuhan dengan berbagai macam alasan. Saat ini Tuhan sedang mencari hati yang siap untuk dibentuk, saudara, agar kita bisa benar-benar memiliki iman yang berkualitas, iman yang memiliki value yang tinggi, memiliki nilai yang tinggi, iman yang sempurna, iman yang utuh, tidak kurang suatu apapun. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, izinkan Tuhan, biarkan Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan menguji kita, menguji iman kita, Tuhan sudah menguji hati kita, jangan saudara mengeluh atau menyalahkan Tuhan, atau apalagi saudara menyerah. Ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Ada kekuatan yang besar yang akan siap menolong saudara dan saya. Kita tidak sendirian, saudara. Ya, ada Tuhan yang siap selalu menolong saudara dan saya. Dia senantiasa mengulurkan tangannya. Ya, tinggal kita mau nggak meraih tangannya, saudara. Kalau kita mau meraih tangannya, segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Ya, sehingga kita semakin hari bisa semakin serupa dengan Yesus. Karena sejak semula saudara dan saya, kita sudah dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itu firman Tuhan. Jadi apapun badai yang kita alami saat ini, percayalah kita tidak sendirian. Ada tangan yang kuat, yang besar, yang senantiasa untuk menolong saudara dan saya, sehingga kita bisa menanggung segala perkara. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, tetap semangat, tetap kuat. Jangan mau dibohongi sama iblis. Karena iblis itu adalah bapa segala dusta. Dia begitu dengan segala cara dia akan mengelabui kita, saudara. Karena saat ini udah di akhir zaman ini, saudara, iblis itu semakin giat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Karena waktunya sudah makin singkat. Ya, waktunya sudah tidak panjang lagi, saudara. Ya, saudara dikasih Tuhan. Pemusik ya, saya silakan maju ke depan dengan singer. Tuhan sedang melihat hati-hati yang siap untuk diproses oleh Tuhan. Tuhan mau melihat sampai di mana kita setia kepada Tuhan. Apakah kita tetap setia sampai pada akhirnya? Dan percayalah saudara, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan sedang menguji hati kita,
Tuhan mau melihat apa kita adalah orang-orang yang tahan akan ujian. Saudara, kalau Tuhan menguji hati kita saat ini, itu karena Tuhan sangat baik kepada saudara dan saya. Setiap ujian yang Tuhan berikan kepada kita harus kita syukuri. Karena itu sebagai proses untuk memurnikan iman kita, saudara. Dan di balik setiap ujian yang Tuhan berikan, pasti ada kebaikan Tuhan. Percayakanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia tidak pernah merancang hal-hal yang buruk kepada saudara. Rancangannya Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini hati kita sedang diuji oleh Tuhan, kalau saat ini kita sedang mengalami badai kehidupan apapun juga, saudara, jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah berputus asa. Percayalah saudara, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa mengulurkan tangannya. Ada Tuhan yang selalu mau siap untuk menolong saudara dan saya. Datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberi kelegaan. Dia akan memberi kekuatan. Karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Saudara. Silakan duduk, saudara. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga ibadah hari ini juga boleh berjalan dengan penuh sukacita. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Khususnya firman yang telah disampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menceraikan firman itu di setiap hati kami Tuhan. Biarlah firman itu boleh masuk dalam hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, tidak ada satu pun boleh dapat terjadi tanpa seizin dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dalam kasih perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami mau serahkan anak-anak-Mu Tuhan satu minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang buruk, niat-niat orang jahat, kecelakaan. Tuhan jauhkan juga dari segala sakit penyakit apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka minggu depan boleh kembali datang ke tempat ini untuk
beribadah bersama-sama dalam kami semua untuk memuji dan memuliakan nama. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah kau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membela-mu, Tuhan yang akan menolongmu. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan akan menyertai hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.